Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, adik-adik sekalian dan sahabat-sahabat yang menyaksikan video dari YouTube official Program Studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Kali ini kita akan coba untuk sedikit eh, ya kita katakanlah penguatan untuk penyelesaian tugas akhir baik skripsi maupun alternatif lainnya dari artikel jurnal dan teknologi tepat guna. Berkenaan dengan pertama yang akan kita bahas adalah untuk semua informasi dari program studi silakan nanti ada dilihat di si.winsu.ac.id. Kemudian ada di bagian kemahasiswaan mulai dari kerja praktik, proposal tugas akhir, seminar proposal, ujian komprehensif, ujian munakasyah, dan alumni. Kita ke proposal tugas akhir terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 7 atau 8 mungkin di sini yang bisa adik-adik lihat berupa file, template atau panduan lainnya. Kita lihat di sini di bagian SOP itu sudah diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Kalau nanti adik-adik lihat sudah kita posting di Google Drive. Ini dokumen bentuk-bentuk tugas akhir mahasiswa selain dari skripsi ini ya. Putusan rektor mulai dari artikel jurnal, kemudian ada terjemahan, selanjutnya nanti terakhir ada teknologi tepat guna. Untuk Fakultas Sains dan Teknologi sendiri kita bisa ambil antara lain tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal, alternatif skripsi ini ya. Kemudian yang kedua ada teknologi tepat guna. Kemudian di sini ada repository tugas akhir, ini yang sudah lulus tentunya, yang sudah munakosyah atau alumni senior-senior dari adik-adik sekalian. Ada di sini yang sudah diinput oleh staf kita di bagian prodi. Ada 86 judul di sini. Nanti adik-adik bisa bandingkan yang sudah diterima di program studi. Selanjutnya di bagian 3, 4, 5 pengajuan judul proposal tugas akhir. Nanti ini bentuk proposalnya saja, silakan nanti adik-adik sesuaikan mau dalam bentuk skripsi, artikel jurnal, teknologi tepat guna. Selanjutnya ada bagian surat persetujuan tugas akhir di sini. Nanti ini bisa adik-adik lengkapi dan disesuaikan mau dia dalam bentuk skripsi, artikel jurnal, dan teknologi tepat guna. Nanti silakan di bundel dengan proposal yang diajukan gitu. Selanjutnya pedoman penulisan proposal tugas akhir skripsi, ini yang lama, bagaimana penyusunan skripsi. Selanjutnya ada 8 prediksi timeline penyelesaian tugas akhir. Ini hanya prediksi saja. Nanti adik-adik bisa ikuti agar nantinya penyelesaian skripsi atau tugas akhir lainnya bisa diselesaikan tepat waktu. Oke, kita bahas sedikit ya. Prediksi timeline penyelesaian tugas akhir program studi informasi ini sifatnya tidak formal, artinya ini hanya prediksi saja. Nanti adik-adik bisa sesuaikan dengan di lapangan ya. Ada 3 jenis di sini kita buat tugas akhir skripsi, tugas akhir artikel jurnal, tugas akhir teknologi tepat guna. Pembimbingnya untuk tugas akhir skripsi ada 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Sedangkan untuk artikel jurnal hanya 1 saja pembimbingnya. Begitu juga untuk teknologi tepat guna hanya 1 saja. Oke. Kemudian di sini bulatnya prediksi untuk skripsi itu pengerjaannya 1 semester sudah selesai hingga munakosyah ya, atau sidang meja hijau. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Oke. Sebelum artinya ke-5 bulan ini dilanjutkan, pertama tentu kita sampai step seminar proposal terlebih dahulu. Ini istilahnya dianggap bahwasanya mahasiswa itu menjumpai dosen pembimbing itu 1 kali seminggu. Nah, jadi seolah-olah, jadi kalau seandainya 1 bulan itu ada 4 minggu, tapi ini istilahnya dianggap ya, dianggap. Jadi kalau misalnya bulan pertama
bisa 4 kali bimbingan pertama, bimbingan kedua, ketiga, dan keempat di bulan pertama. Baik dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Tentu ini juga kebijakan dari masing pembimbing ya. Tapi untuk bimbingan, jangan kalau seandainya memang pembimbingnya tidak ya artinya bilang bahwasanya oh bimbing 1 aja dulu atau bimbing 2 dulu gitu. Tapi kalau seandainya bisa bimbingan dengan normal, maka bisa saja bimbing 1 2 itu sekali bimbingan gitu. Bimbing pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam misalnya. 6 kali bimbingan itu sepertinya sudah cukup sudah cukup bagus. Ya, walaupun nanti tidak artinya bisa saja lewat dari 6 kali. Tapi 6 kali itu sudah ideal ya kan. Kemudian nanti di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan kedua itu sudah bisa daftar seminar proposal. Dianggap misalnya ada 1 bulan jedanya menunggu kawan-kawannya yang lain untuk maju seminar atau proses segala macam bla 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 1 bulan ini. Kemudian setelah di bulan ketiga, minggu ketiganya sudah bisa lanjut untuk artinya menyempurnakan proposal yang tadi hingga ke hasilan pembahasan. Dianggap minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Hingga di minggu kelima itu sudah bisa munakosyah. Selanjutnya yang kedua, bagian tugas akhir artikel jurnal. Artikel jurnal kalau di SOP dari universitas itu tidak ada bagian seminar proposal. Nanti adik-adik bisa lihat di bagian SOP, itu di bagian evaluasi tidak ada menyatakan bahwasannya ada seminar proposal. Tapi untuk seminar proposal itu ada salah satu mata kuliah wajib di sistem farmasi. Jadi nanti ini sifatnya kurikulum prodi saja. Jadi ini memang agak lama karena memang proposal itu ready submit. Artinya nanti di minggu pertama sekitar 2 minggu 1 kali bimbingan, ketiga, keempat, kelima sekitar 10 minggu. Ya berarti kalau 1 kali bimbingan 2 minggu itu 10 minggu. Nanti seminar proposalnya bisa di bagian atau minggu ketiga terakhir misalnya, karena ini sifatnya hanya untuk menguji sebelum submit ya kan, sebelum submit. Jadi seminar proposal untuk artikel jurnal walaupun tadi SOP tidak ada, kita masuk di sini bagian untuk penunjang kurikulum saja di bagian ini. Jadi dipastikan itu sudah ready ya kan. Jadi nanti di bagian seminar proposal itu khusus, silakan ada lihat nanti mahasiswa seminar proposal, khusus tugas akhir seminar proposal yang akan nanti dikumpul ke program studi. Itu ada covernya, ada halaman pengesahan, kata pengantar, pendahuluan, kemudian ada 3 template jurnal tergradasi Sinta 1 sampai 6. Jadi harus tergradasi ya. 3 template itu apakah wajib? Tidak wajib, opsional. Artinya target itu jangan cuma 1. Kalau seandainya nanti ditolak atau hal lain segala macam, jadi kita punya opsi cadangan, plan A, plan B, plan C. Kemudian artikel tersesuaikan dengan template. Nah, jadi sesuaikan dengan template-nya. Nah, artikel kita sudah sesuai dengan template-nya. Kemudian hasil plagiarism checkernya diutamakan termitin di bawah 35%. Tentunya ini yang dari kita ya. Tentunya nanti kalau seandainya sudah dikirim ke jurnalnya, sudah mau submit, tentu mereka punya aturan sendiri gitu. Ini yang dari kitanya, artinya itu sudah mengarah ke sudah bagus gitu kan. Artinya plagiarismenya sudah rendah. Kemudian penutup, daftar pustaka minimal 15 dari jurnal tergradasi Sinta 1/6. Karena memang tujuannya Sinta 1/6, jadi ya harus Sinta 1/6 juga sebagai referensi atau daftar pustakanya. Minimal 5 tahun terakhir. Kemudian artikel jurnal sudah siap untuk submit. Nah, jadi full. Memang full artikel jurnalnya sesuai dengan diurutkan ini. Artinya tadi sudah siap untuk disubmit. Nanti di seminar proposal itu hanya untuk formalitas pengujiannya, sehingga nanti itu sudah dipandang, sudah dianggap bagus. Kalau nanti ada pun saran itu juga akan didiskusikan dengan dosen pembimbingnya gitu kan. Dan tentunya udah ready submit ya kan.
Sudah di submit. Mana tadi? Kemudian jeda ini dianggap misalnya sekitar 2 bulan. 2 bulan submitnya, 2 bulan dan seterusnya nih. Merah ini saya buat hingga publikasi atau LOA. Jadi nanti hasilnya boleh dalam bentuk memang papernya sudah publish atau LOA-nya saja. Jadi dianggap misalnya dalam bulan keempat itu sudah submit dan mendapat review dari reviewer jurnal target, ya kan. Kemudian di sini pertama misalnya diperbaikilah oleh mahasiswa ke-6, ke-7. Jadi ini kenapa ke-8? Karena memang di SOP kita itu sampai 8 pertemuan gitu. Jadi frekuensi bimbingan sekurang-kurangnya 8 kali dicatat di dalam kartu bimbingan. Bawa kartu bimbingannya setiap bimbingan tentunya, ya kan. Jadi sampai ke-8. Jadi misalnya ada review pertama, perbaikan dari jurnal target, kemudian review kedua didampingi oleh pembimbing itu. Jadi ini didampingi oleh pembimbing, dan setelah oke, ini menunggu untuk terbit atau LOA-nya gitu. Nanti ada kolokium, ya sama dengan munakasyah juga, sesuai dengan SOP dari universitas. Kemudian begitu juga tugas akhir teknologi tepat guna. Ada minggu pertama, minggu kedua, ini bimbingan juga 8 kali. 8 kali tambah HKI di kelima. Ini kita buat ini prediksinya bisa karena memang bukan dalam bentuk publikasi ke artikel atau LOA, tapi bisa di bagian internal sendiri. Kalau HKI biasanya tidak lama mengurusnya, jadi minggunya bisa diprediksi sampai minggu ke-5. Baik, adik-adik sekalian, mungkin ini prediksi timeline saja, bukan dalam bentuk aturan baku, tapi prediksi timeline-nya. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa menyelesaikan tugas akhir, baik dia skripsi, artikel jurnal, teknologi tepat guna, tepat waktu, dan bisa selesai juga sesuai dengan target adik-adik sekalian. Kemudian nanti untuk ujian komprehensif ada di sini, ujian munakasyah di sini ada, dan juga menu lain yang bisa adik-adik lihat di website kita. Baik adik-adik sekalian dan sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan video dari YouTube official program studi informasi, demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa aturan-aturan baku dan beberapa prediksi-prediksi informal yang bisa memandu adik-adik sekalian menyelesaikan tugas akhir secara tepat waktu, ya. Sukses selalu. Akhir kata, jika ada kesalahan-kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, atau juga aturan langsung dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Baik, dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.